Dua pemain kunci PSIS Semarang, David dan Diarra, terancam absen kontra PSS Sleman. Ini sebabnya PSIS Semarang kemungkinan besar tidak bisa membawa dua pemain andalan mereka, Septian David Maulana dan Boubakary Diarra, saat bertandang ke markas PSS Sleman pada laga pekan ke-15 Liga 1 2024-2025, Selasa, tanggal 17 Desember tahun 2024 mendatang. Keduanya tengah menjalani pemulihan akibat cedera. Septian David sudah absen lebih dulu ketika PSIS berhasil menang melawan Bali United di Stadion Jatidiri, Semarang. Dokter tim PSIS, Radityo Haryo, menjelaskan bahwa David mengalami nyeri pada paha kanan saat latihan resmi sebelum laga. David mengeluh nyeri di otot paha kanannya. Pemeriksaan tambahan dengan USG menunjukkan adanya inflamasi pada hamstringnya, kata Radityo pada Minggu, tanggal 15 Desember tahun 2024. Kondisi serupa juga Boubakary alami, yang bermain penuh melawan Bali United. Ia mengalami cedera hamstring seusai laga. Pemeriksaan menunjukkan adanya muscle strain partial tear grade 1 di otot hamstringnya, jelas Radityo. Cedera itu perkiraan membuat Boubakary harus beristirahat selama 2 minggu. Langkah pemulihan intensif kini sedang tim medis PSIS lakukan agar keduanya dapat pulih lebih cepat. Kami mengusahakan pemulihan dengan terapi obat, fisioterapi, serta metode lain. Harapannya, mereka bisa kembali ke lapangan secepat mungkin, ujar Radityo. Namun, baik David maupun Diarra masih perlu istirahat sementara waktu untuk mempercepat proses penyembuhan. Pada pekan ke-14, PSIS Semarang berada di peringkat ke-13 dengan raihan 17 poin. Jika PSIS mampu beroleh 3 poin dari laga kontra PSS Sleman, peluang mereka naik ke papan tengah klasemen Liga 1 2024-2025 semakin terbuka lebar. Pertandingan berikutnya menghadapi Malut United di kandang juga menjadi target PSIS untuk memperbaiki posisi di klasemen. Modal PSIS bangkit di BRI Liga 1, ramuan formasi baru hingga kembalinya striker tajam yang dirindukan. PSIS Semarang mulai mendapatkan 2 modal berharga untuk bisa melanjutkan tren positif di BRI Liga 1 2024-2025. Mahesa Jenar berhasil bangkit setelah terseok-seok dan sempat melewati 7 laga tanpa kemenangan. Dalam 4 pertandingan terakhirnya, PSIS Semarang sanggup mengamankan 3 kali menang dan 1 imbang. Hebatnya lagi, mereka bisa mengatasi perlawanan 2 tim papan atas BRI Liga 1 2024-2025. 4 hasil positif ini memang tak terlepas dari hadirnya striker mematikan yang dirindukan PSIS, Evandro Brenau. Dia didatangkan pada awal musim untuk menggantikan Sudi Abdallah yang cedera. Namun, Evandro malah mengalami cedera parah ketika bergabung latihan. Setelah sempat menunggu, Evandro yang mengukir debutnya pada pekan ke-11, berhasil mencetak 1 gol untuk membawa PSIS menang 1-0 atas Persik Kediri. Sejak saat itu, dia mulai mendapatkan menit bermain yang lebih banyak. Penampilan terakhirnya juga berakhir ciamik setelah menyumbang 1 gol dan 1 assist untuk menggebuk Bali United 2-1. Selain itu, pelatih Gilbert Agius mulai menemukan racikan baru untuk mempertajam lini depan. Dia ingin menduetkan 2 pemain asing berbahaya milik PSIS, yakni Evandro Brenau dan Galih Freitas, untuk menjadi ujung tombak. Kami mengubah sesuatu pada beberapa pertandingan terakhir ini. Saat melawan Borneo FC dan Bali United, saya dan staf teknik berpikir bahwa 5-3-2 atau 3-5-2 dengan Galih dan Evandro bermain berdekatan bakal menjadi formasi terbaik. Itu sukses menjadi senjata berbahaya yang efektif saat menghadapi 2 laga terakhir lalu. Saya senang karena para pemain mampu bermain sesuai rencana yang sudah kami siapkan, ujar Gilbert. 4 jawaban Yoyo Sukawi soal tuntutan supporter PSIS Semarang, Panser Biru dan Snacks. Manajemen yang diwakili oleh CEO Yoyo Sukawi menjawab tuntutan supporter. Dalam sebuah keterangan tertulis, Yoyo Sukawi menegaskan komitmen mereka dalam membangun tim yang profesional dan transparan, sekaligus membantah beberapa tudingan yang berkembang di kalangan supporter. 1. Perombakan tim dilakukan sesuai evaluasi pelatih. Manajemen tidak pernah melakukan perombakan berdasarkan like and dislike, tetapi sepenuhnya diserahkan kepada pelatih yang memiliki kewenangan dalam memilih dan mengganti pemain, jelas pria yang akrab disapa Yoyo Sukawi. 2. Bantahan isu intervensi manajemen terhadap pelatih. Permintaan seleksi, perekrutan, dan pelepasan pemain selalu diawali dengan permohonan tertulis dari tim pelatih. Isu intervensi adalah fitnah keji yang tidak berdasar, tegas manajemen. 3. Pembenahan internal tim telah dibuktikan dengan lisensi AFC.
PSIS selalu berpegang teguh pada kontrak kerja yang berlaku antara klub, pemain, pelatih, dan ofisial. Perjanjian ini dilindungi hukum FIFA dan PSSI, sehingga setiap permasalahan diselesaikan melalui jalur resmi, seperti NDRC dan portal hukum FIFA, ungkap manajemen. 4. Komunikasi dengan supporter tetap prioritas. Komunikasi dua arah sangat penting bagi kami. Melalui forum ini, masukan dari supporter akan menjadi perhatian serius dalam upaya memperbaiki performa tim, tulis Yoyo dalam keterangan tertulis yang dikutip dari Tribun Jateng, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Manajemen bekerja sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Kami harap semua pihak dapat memberikan kepercayaan kepada tim untuk membangun PSIS menjadi lebih baik, tutup Yoyo Sukawi.